Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, semangat pagi semuanya. Alhamdulillah jumpa kembali kita dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan PKWU kelas 11 semester 1. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan dari video pembelajaran sebelumnya, yaitu pada bab 1, kerajinan bahan lunak dan wirausaha. Kita akan melanjutkan pada bagian B, yaitu produksi kerajinan tanah liat. Pembuatan karya kerajinan dapat mengembangkan apresiasi terhadap karya dan budaya bangsa, sehingga kita akan bangga terhadap keanekaragaman budaya bangsa. Pembuatan karya kerajinan dapat melatih ketekunan bekerja. Dengan banyak berlatih, kita akan berani untuk kerja dan unjuk hasil kerja. Akhirnya akan memiliki sikap mental kreatif dan inovatif. Dengan demikian, akan terbentuk percaya diri, punya keberanian, dan tidak ragu-ragu untuk bertindak sesuai dengan keyakinan dan perencanaannya, serta mampu berpikir kritis. Sikap mental demikian itu akan membentuk menjadi sikap mental produktif, kreatif, dan berani menghadapi resiko. Pembahasan berikut ini difokuskan pada produk kerajinan dari tanah liat, dengan pertimbangan bahwa tanah liat mudah didapat di seluruh wilayah Nusantara. Walaupun demikian, kalian diberi kebebasan untuk menentukan bahan lain yang sejenis dan mudah didapatkan pada daerah masing-masing. Produk karya kerajinan dari tanah liat biasanya berupa benda keramik. Benda keramik sangat beraneka ragam, baik bentuk, ukuran, fungsi, hiasan, maupun warnanya. Produk-produk keramik merupakan hasil akhir dari suatu proses pembentukan atau pembuatan karya keramik. Pada awalnya, produk keramik dibuat dengan tangan secara langsung, sehingga hasilnya berupa benda keramik dengan bentuk yang terbatas dan sangat sederhana. Namun, kini berbagai teknik pembuatan karya keramik telah berkembang dengan pesat. Proses pembentukan ini berkembang sejalan dengan kemajuan di bidang teknologi, mulai dari proses pengambilan bahan tanah liat dari alam, pengolahan, pembentukan, penggelasiran, dan dekorasi, serta pembakarannya. Di industri atau pabrik-pabrik keramik, saat ini sudah menggunakan teknologi yang lebih maju dalam proses pembentukannya dengan waktu yang relatif pendek, namun menghasilkan produk dalam jumlah yang besar. Proses pembentukan merupakan proses pembuatan benda keramik. Proses ini membutuhkan keterampilan tangan, mulai dari proses pengulian atau melumatkan tanah supaya homogen dan plastis, hingga penyelesaian akhir atau finishing. Pembentukan benda keramik dapat dilakukan dengan tangan langsung atau hand wheel, atau dengan bantuan alat lain seperti alat putar, jigger jolly, alat cetak. 1. Bahan pendukung produk kerajinan tanah liat. Bahan yang digunakan untuk pembentukan benda keramik harus dipersiapkan dengan baik. Hal ini perlu diperhatikan agar dalam proses selanjutnya tidak mengalami kerusakan. Untuk itu,
Sebelum melaksanakan pembentukan benda keramik, perlu penyiapan tanah liat. Penyiapan tanah liat melalui pengulian atau canding dan pengirisan atau wedging satu atau lebih warna tanah sejenis. Tujuannya agar tanah liat tersebut memenuhi persyaratan pembentukan. Penyiapan bahan tanah liat dibedakan untuk pembentukan teknik bebas, pijit, pilin, lempeng, putar atau centering, pilin, dan tatap, dan cetak atau tekan dan jigger jole, serta slip tanah liat tuang. A. Persyaratan tanah liat. Tanah liat sebagai bahan untuk membuat benda keramik harus memenuhi persyaratan ketika proses pembuatan agar tidak mengalami kesulitan. Persyaratan tersebut diantaranya seperti berikut. 1. Plastisitas. Plastisitas tanah liat merupakan syarat utama yang harus dipenuhi agar mudah dibentuk. Hal ini terkait dengan fungsi plastisitas sebagai pengikat dalam proses pembentukan sehingga tidak mudah retak, berubah bentuk, atau runtuh. 2. Homogen. Campuran massa tanah liat harus homogen. Artinya, plastisitasnya merata dan tidak ada yang keras atau lembek. 3. Bebas dari gelembung udara. Tanah liat harus terbebas dari gelembung udara. Jika dalam tanah liat masih terdapat gelembung udara, hal itu dapat menyebabkan kesulitan pada waktu proses pembentukan dan dapat menyebabkan retak atau pecah pada waktu proses pengeringan dan pembakaran. 4. Memiliki kemampuan bentuk. Tanah liat harus memiliki kemampuan bentuk yang berfungsi sebagai penyangga sehingga tidak mengalami perubahan bentuk pada waktu proses pembentukan atau setelah proses pembentukan selesai. Oke kelas, tadi adalah 4 persyaratan tanah liat, yaitu plastisitas, homogen, bebas dari gelembung udara, dan memiliki kemampuan bentuk. B. Penyiapan tanah liat. Penyiapan tanah liat agar memenuhi persyaratan untuk digunakan dapat dilakukan sebelum memulai praktik pembentukan benda keramik. Penyiapan tanah liat tersebut dilakukan dengan cara pengulian dan pengirisan. 1. Pengulian atau kneading. Proses pengulian tanah liat dimaksudkan agar tingkat keplastisan dan homogenitas merata serta bebas dari gelembung udara. Proses pengulian dapat dilakukan dengan gerakan spiral sebagai berikut. Tekan ke bawah, kemudian dorong ke depan. Lakukan beberapa kali hingga tanah liat bercampur secara homogen. Diangkat dan tekan ke bawah secara terus-menerus atau gerakan pengulian spiral. Pengulian silang lapisan tanah liat yang bercampur 2 atau lebih bahan yang berbeda. 2. Pengirisan atau wedging. Proses pengirisan tanah liat dilakukan untuk mencampur satu macam tanah atau lebih
yang berbeda warna, jenis, dan plastisitasnya. Proses pengirisan dilakukan sebagai berikut. Tanah dipotong tengah menggunakan kawat pemotong. Satu bagian tanah diangkat dan dibanting di atas potongan tanah. Lakukan proses mengiris dan membanting secara berulang. Irislah tanah liat. Bila proses ini berjalan bagus, maka bagian irisan tampak merata dan bebas udara. Oke kelas, selanjutnya yang kedua, alat pendukung produksi kerajinan tanah liat. Jenis dan fungsi peralatan untuk pembentukan karya keramik dapat dikelompokkan menjadi alat bantu, alat pokok, dan perlengkapan. Peralatan tersebut digunakan untuk kelancaran proses pembentukan benda keramik dengan berbagai teknik, yaitu teknik pijit atau pinching, teknik pilin atau coiling, teknik lempeng atau slab building, teknik putar atau throwing, dan teknik cetak atau mold. A. Alat bantu. Ada 8 alat bantu, yaitu 1. Butsir kawat atau wire modeling tools. Untuk merapihkan, menghaluskan, mengerok, membentuk detail, dan membuat tekstur benda kerja. Ukuran panjang 22 cm, bahan kawat stainless steel yang diikatkan pada tangkai kayu. Yang sering dipakai adalah kayu sawo. 2. Butsir kayu atau wood modeling tools. Untuk menghaluskan, membentuk detail, merapihkan, membuat dekorasi, merapihkan dan menghaluskan benda kerja. Ukuran panjang 22 cm, lebar 3 cm, terbuat dari bahan kayu sawo. 3. Kawat pemotong, wire cutter. Untuk memotong ujung bibir, dasar benda kerja, dan memotong tanah liat plastis. Ukuran panjang kawat 40 cm, panjang tangkai 6 cm, bahan kawat stainless steel. 4. Pisau pemotong atau felting knife. Untuk memotong, mengiris lempengan tanah liat. Ukuran panjang total 17 cm, mata pisau 8,5 cm. 5. Potter rib atau throwing ribs atau rubber pellets atau steel pellets. Untuk menghaluskan dan membentuk permukaan luar benda kerja, ukuran 10 x 6 cm, tebal 0,4 cm, bahan kayu, plate stainless, karet. 6. Spon. Untuk menyerap kandungan air, menghaluskan benda kerja, dan membersihkan hand tool. Cetakan gips pada waktu pencucian. Ukuran diameter 8 cm dan tebal 6 cm, bahan busa. 7. Jarum atau needles. Untuk memotong bibir, menusuk gelembung udara,
dan menggores permukaan benda kerja. Ukuran panjang total 14 cm, mata jarum 4 cm. 8. Kuas kecil. Untuk mengolesi lumpur tanah pada bagian benda yang akan disambung. Mengolesi larutan pemisah pada model dan cetakan gips. B. Alat pokok. Ada 2 alat pokok, yaitu 1. Rol kayu. Untuk membuat lempengan tanah dengan panjang rol kurang lebih 45 cm dan diameter 6-8 cm. Kedua sisinya dilengkapi dengan pegangan kayu yang panjangnya 50 cm dan tebal 0,5 sampai 0,7 cm dan lebar sekitar 3 cm. 2. Pahat. Untuk meratakan dan membentuk. Bentuk mata pisau pahat bervariatif sesuai fungsi masing-masing. Ukuran panjang total 23 cm, panjang pahat 12 cm, dan tebal 0,4 cm. C. Perlengkapan. Ada 11 alat perlengkapan. 1. Timbangan. Untuk menimbang bahan tanah liat plastis dan gips yang dibutuhkan. Kapasitas disesuaikan dengan jumlah bahan yang akan diolah. Ukuran kapasitas maksimal 5 kg. 2. Ember. Untuk tempat air pada waktu proses pembentukan benda kerja. Ukuran kapasitas 5 liter. 3. Baskom. Untuk tempat pembuatan adonan atau massa gips. Ukuran kapasitas 3 liter. Alas pembentukan. Untuk alas pembentukan benda keramik, benda model pada waktu proses pembentukan benda. Ukuran diameter 20 cm, 25 cm, dan 30 cm. 5. Whirler atau bending wheel. Untuk alas pada waktu proses pembuatan benda keramik dan model. Ukuran diameter 25 cm dan 30 cm, tinggi 16 cm, bahan aluminium. 6. Papan cetakan. Untuk membuat batas cetakan gips yang berbentuk kotak, ukuran 25 cm x 25 cm, 30 cm x 25 cm, 40 cm x 25 cm, dengan tebal 1,5 cm, bahan papan kayu. 7. Linoleum, bisa juga dengan lembaran seng, untuk membuat batas cetakan gips yang berbentuk lingkaran atau silinder. 8. Sekop, untuk mengambil material gips, bahan dari metal atau plastik. 9. Gelas ukuran, untuk mengukur banyaknya air yang digunakan dalam proses pembuatan massa gips. Ukuran volume 1 liter. 10. Kertas amplas waterproof, untuk menghaluskan model gips dan cetakan gips yang telah jadi.
ukuran nomor 400 dan 1000. 11. Mangkok plastis untuk tempat air atau slip tanah liat. Ukuran diameter 15 cm dan tinggi 9 cm. Bahan plastik. Oke kelas, cukup sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada bagian 3, yaitu proses produksi kerajinan tanah liat. Oke kelas, selalu semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.